Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Wahyuni, nomor induk mahasiswa 501114293, tempat tugas SDN 13 Mentok Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, UT Daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjawab tugas 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Artikel 1, artikel jurnal nasional terakreditasi atau SINTA, dengan judul Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Siswa Sekolah Dasar Berdasarkan Gender. Hal-hal penting yang dibahas dalam artikel Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Siswa Sekolah Dasar Berdasarkan Gender, karya Yogi Stianovanto dan kawan-kawan tahun 2023 antara lain sebagai berikut. Tujuan penelitian menganalisis perbedaan kemampuan pemahaman konsep ilmu pengetahuan alam siswa sekolah dasar berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan, khususnya pada materi panas dan perpindahannya. Metode penelitian, satu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi seluruh siswa kelas 5 Miss Usuludin Singkawang kelas 5A dan 5B. Sampel 56 siswa terdiri dari 34 laki-laki dan 22 perempuan dengan teknik sampling jenuh. Instrumen tes esai tentang materi panas dan perpindahannya, analisis data menggunakan UGT untuk melihat perbedaan kemampuan antar gender. Hasil penelitian, 57,1% siswa memiliki kemampuan pemahaman konsep IPA dalam kategori tinggi, 42,9% kategori rendah, dan tidak ada pada kategori sedang. Nilai rata-rata siswa perempuan sedikit lebih tinggi, yaitu 70,18 dibandingkan laki-laki 64,53, tetapi tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik. Artinya, kemampuan pemahaman konsep IPA tidak dipengaruhi oleh gender. Kesimpulannya, secara umum, kemampuan pemahaman konsep IPA siswa berada pada kategori tinggi. Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA antara siswa laki-laki dan perempuan pada materi panas dan perpindahannya. Faktor gender tidak menjadi penentu utama keberhasilan siswa dalam memahami konsep IPA. Implikasinya, guru perlu memperkuat strategi pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa tanpa membedakan gender. Peningkatan pemahaman konsep IPA lebih bergantung pada metode pengajaran dan keterlibatan siswa daripada faktor biologis. Keterkaitan artikel dengan pengalaman saya mengajar di SDN 13 Mentok Bangka Barat, yaitu menunjukkan hasil yang sejalan dengan isi artikel tersebut. Dalam pembelajaran IPA, saya melihat bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa tidak dipengaruhi oleh gender. Baik siswa laki-laki maupun perempuan mampu memahami materi dengan baik jika pembelajaran dilakukan secara aktif dan menarik, misalnya saat kegiatan percobaan tentang panas dan perpindahannya. Secara semua siswa terlihat antusias dan mampu menjelaskan hasil pengamatan dengan benar. Hal ini membuktikan bahwa strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara langsung lebih berpengaruh terhadap hasil belajar dibandingkan perbedaan jenis kelamin. Artikel yang kedua, artikel jurnal internasional bereputasi atau Scopus, Gender Responsive Pedagogy and Attitude Toward Sensitivity in Basic Education. Hal-hal penting dalam artikel fokus penelitian meneliti hubungan antara gender responsive pedagogi atau pembelajaran responsif gender, gender sensitive attitude atau sikap sensitif gender guru, dan school sensitivity, sensitivitas sekolah dasar terhadap isu gender. Latar belakang masalah, satu, masih terdapat perbedaan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Dua, guru sering belum memahami kebutuhan belajar yang berbeda berdasarkan gender. Tiga, pendidikan dianggap kunci untuk mencapai kesetaraan gender. Tujuan penelitian, satu, mengidentifikasi sejauh mana penerapan pembelajaran responsif gender dan sikap guru yang peka gender. Dua, menganalisis hubungan kedua faktor tersebut terhadap sensitivitas sekolah dasar. Metode penelitian, satu, menggunakan deskriptif korelasional dengan 147 guru sekolah dasar di San Pablo City atau Filipina. Instrumen berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil utama, satu, terdapat hubungan signifikan antara pedagogi responsif gender dan sensitivitas sekolah.
2. Sikap guru yang sensitif gender juga berkorelasi positif dengan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman. 3. Beberapa aspek seperti infrastruktur dan kegiatan ekstrakurikuler belum menunjukkan hubungan kuat. Pembahasan inti, pembelajaran yang responsif gender membantu mengurangi bias dan stereotip di kelas. 2. Guru berperan penting menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman. 3. Kesadaran gender dalam pengajaran mendorong kesetaraan peluang belajar bagi semua siswa. Kesimpulan dan rekomendasi. Diperlukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru agar mampu menerapkan pembelajaran peka gender. Sekolah disarankan mengadakan program dan kebijakan yang mendukung budaya kesetaraan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan di tingkat yang lebih luas atau divisi regional. Keterkaitan pembelajaran artikel dengan modul MPDR 5302, artikel membahas pedagogi responsif gender dan sikap guru terhadap sensitivitas gender dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan modul MPDR 5302 yang menyoroti kapasitas berpikir dan hasil belajar dari perspektif gender, yaitu bagaimana perbedaan gender memengaruhi proses belajar dan pencapaian siswa. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran yang responsif gender meningkatkan partisipasi, rasa aman, dan kesetaraan peluang belajar bagi semua siswa. Dengan demikian, artikel ini mendukung konsep dalam modul bahwa lingkungan belajar yang adil gender berpengaruh langsung pada perkembangan berpikir dan hasil belajar siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah referensi 2 artikel yang telah saya pilih. Baiklah, itulah pemaparan tugas 2 tentang 2 artikel yang saya pilih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.